Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Amriani dengan NIM 22579.010. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Tantangan dan Peluang Transformasi Model Ekonomi Merkantilis ke Ekonomi Global yang Lebih Terbuka. Pertama yaitu tantangan transformasi model ekonomi merkantilis ke model ekonomi global, di mana tantangan ini terbagi dua menjadi tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal adalah tantangan dalam transformasi dari model ekonomi merkantilis ke model yang lebih terbuka, meliputi beberapa aspek yang mempengaruhi struktur ekonomi dalam negeri. Berikut ini yang perlu diperhatikan dalam tantangan internal. Yang pertama, ketergantungan pada subsidi dan proteksi industri, di mana model ekonomi merkantilis sering dikali bergantung pada subsidi dan proteksi untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan luar. Tantangan dalam menghadapi transformasi ke ekonomi global yang lebih terbuka, yang termasuk itu resistensi dari industri dan ketergantungan ekonomi. Yang kedua, resistensi terhadap deregulasi dan liberalisasi ekonomi, yaitu model merkantilis cenderung memiliki regulasi yang ketat dan intervensi pemerintah yang kuat dalam ekonomi. Tantangan dalam hal ini juga meliputi beberapa aspek. Yang pertama, oposisi politik dan perlawanan sosial. Ketiga, ketidakseimbangan struktural ekonomi, yaitu model merkantilis seringkali mengarah pada ketidakseimbangan dalam struktur ekonomi dengan fokus yang terlalu besar pada beberapa sektor atau industri tertentu. Tantangan utama dalam mengubahnya menjadi ekonomi yang lebih terbuka adalah diversifikasi ekonomi dan reorientasi tenaga kerja. Yang keempat, perlindungan pekerjaan dan kesejahteraan sosial. Model merkantilis seringkali memberikan perlindungan yang kuat terhadap pekerjaan dan kesejahteraan sosial yang mungkin sulit untuk dipertahankan dalam ekonomi yang lebih terbuka. Tantangan yang terkait termasuk penyelesaian pekerjaan dan keseimbangan sosial. Yang kelima adalah pengaruh kepentingan politik dan korupsi. Kepentingan politik dan korupsi dapat menjadi tantangan serius dalam transformasi menuju ekonomi yang lebih terbuka dan transparan. Tantangan ini meliputi reformasi kebijakan dan penegakan hukum. Yang keenam adalah perubahan budaya dan mentalitas. Transformasi ekonomi yang juga memerlukan perubahan dalam budaya dan mentalitas masyarakat serta pelaku ekonomi. Tantangan ini mencangkup penerimaan perubahan dan inovasi dan kreativitas. Eksternal. Tantangan eksternal dalam transformasi dari model ekonomi merkantilis ke model ekonomi global yang lebih terbuka melibatkan dinamika yang berhubungan dengan pasar global, kompetisi internasional, serta tekanan dari organisasi internasional. Berikut ini ada beberapa tantangan utama yang perlu dihadapi. Yang pertama, persaingan global yang meningkat. Dalam ekonomi global yang lebih terbuka, negara-negara harus menghadapi persaingan yang semakin ketat dari perusahaan-perusahaan dan produk-produk dari seluruh dunia. Tantangan utamanya itu meliputi tekanan pada harga dan inovasi teknologi. Yang kedua, ketergantungan terhadap pasar dan sumber daya global. Transformasi ke ekonomi yang lebih terbuka seringkali meningkatkan ketergantungan terhadap pasar global dan sumber daya dari luar negeri. Tantangan yang terkait termasuk volatilitas pasar dan ketergantungan terhadap impor. Yang ketiga, tekanan dari organisasi internasional dan perjanjian dagang. Negara-negara seringkali
berada di bawah tekanan dari organisasi internasional seperti WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia dan perjanjian dagang regional untuk mengadopsi kebijakan yang lebih terbuka. Tantangan dalam hal ini meliputi kepatuhan terhadap standar internasional dan negosiasi kompleks. Yang keempat, perlindungan lingkungan dan isu global. Ekonomi global yang lebih terbuka seringkali mendapat tekanan dari masyarakat internasional untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan ekonomi mereka. Tantangan terkait mencangkup keberlanjutan lingkungan dan isu sosial. Yang kelima adalah volatilitas dan krisis ekonomi global. Ekonomi global rentan terhadap volatilitas dan krisis ekonomi yang dapat mempengaruhi negara-negara yang sedang bertransformasi. Tantangan utamanya meliputi ketidakpastian ekonomi dan manajemen risiko. Dua, peluang transformasi model ekonomi merkantilis ke model ekonomi global. Di mana peluang ekonomi dalam transformasi dari model ekonomi merkantilis ke model ekonomi global yang lebih terbuka, terdapat beberapa peluang ekonomi yang signifikan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Berikut ini ada beberapa peluang utama yang sering muncul. Yang pertama, akses lebih besar ke pasar global, di mana mengadopsi model ekonomi yang lebih terbuka memberikan kesempatan untuk memperluas akses ke pasar global yang dapat berdampak positif pada perekonomian nasional, yaitu ekspor dan ekspansi perusahaan, promosi peristiwa. Yang kedua, investasi asing langsung atau FDI, di mana model ekonomi global yang lebih terbuka cenderung menarik lebih banyak investasi asing langsung yang dapat memberikan dampak positif seperti pengembangan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi. Yang ketiga, diversifikasi ekonomi. Transformasi ke model ekonomi global yang lebih terbuka juga dapat membuka peluang untuk diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu, yaitu pengembangan industri baru, inovasi produk dan layanan, dan penyediaan jasa. Yang keempat, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Transformasi ke model ekonomi global yang lebih terbuka dapat memberikan manfaat sosial dan kualitas hidup yang lebih baik. Contohnya peningkatan gaji dan standar hidup, akses yang lebih baik terhadap layanan publik, dan pengurangan kemiskinan. Yang kelima, kolaborasi internasional dan inovasi. Model ekonomi global mendorong kolaborasi internasional dan inovasi, memberikan peluang bagi negara untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi global, seperti kemitraan riset dan pengembangan, inovasi industri, dan pendukungan kewirausahaan. Yang kedua, peluang budaya dan sosial. Transformasi menuju model ekonomi yang lebih terbuka juga membawa peluang signifikan dalam dimensi sosial dan budaya. Berikut adalah beberapa peluang sosial dan budaya yang dapat dimanfaatkan dalam proses transformasi tersebut. Yang pertama, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Adopsi model ekonomi global yang lebih terbuka dapat membuka peluang untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, seperti pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, peningkatan kesehatan kerja dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Transformasi ekonomi membawa peluang untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan, seperti kesempatan kerja dan kewirausahaan. Yang ketiga, pemeliharaan dan promosi budaya lokal. Dalam ekonomi global yang lebih terbuka, terdapat kesempatan untuk memelihara dan mempromosikan warisan budaya dan tradisional seperti pariwisata budaya dan industri kreatif. Yang keempat, keterlibatan masyarakat sipil dan kemitraan
publik swasta. Dalam model ekonomi global yang lebih terbuka, memfasilitasi keterlibatan masyarakat sipil dan kemitraan publik swasta yang lebih erat, seperti kemitraan publik swasta dan keterlibatan masyarakat. Yang kelima, peningkatan mobilitas sosial dan kesetaraan, di mana melalui ekonomi yang lebih terbuka, masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan mobilitas sosial dan memperkuat prinsip kesetaraan seperti kesetaraan gender dan mobilitas sosial. Yang keenam, penanggulan kemiskinan dan ketimpangan sosial, di mana model ekonomi global yang lebih terbuka dapat menyediakan alat untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial, seperti mengadakan program perlindungan sosial dan pembangunan komunitas. Materi yang ketiga, strategi dan rekomendasi untuk akses transformasi. Transformasi dari model ekonomi merkantilis ke model ekonomi global yang lebih terbuka memerlukan strategi pemerintah yang kuat dan terarah. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk memastikan keberhasilan dalam proses transformasi tersebut. Yang pertama, reformasi regulasi dan kebijakan. Yang kedua, infrastruktur dan pengembangan wilayah. Yang ketiga, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, promosi, inovasi, dan teknologi. Yang kelima, keberlanjutan lingkungan dan perubahan iklim. Yang keenam adalah diplomasi ekonomi dan perdagangan. Yang ketujuh, manajemen risiko dan respon krisis. Yang kedelapan, pengawasan dan evaluasi kerja. Dengan menerapkan strategi tersebut secara hati-hati dan konsisten, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung transformasi ekonomi menuju model yang lebih terbuka dan keberlanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan secara efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, strategi sektor swasta, di mana transformasi dari model ekonomi merkantilis ke model ekonomi global yang lebih terbuka tidak hanya tergantung pada peran pemerintah, tetapi juga sangat ditentukan oleh kontribusi dan inisiatif dari sektor swasta. Berikut ada beberapa strategi yang dapat diadopsi oleh sektor swasta untuk mendukung keberhasilan transformasi tersebut. Yang pertama, inovasi dan pengembangan teknologi. Yang kedua, investasi dalam infrastruktur. Yang ketiga, ekspansi internasional dan akses ke pasar baru. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima, kepatuhan lingkungan dan sosial. Yang keenam adalah kemitraan dan kolaborasi. Yang ketujuh, manajemen risiko dan kesiapan terhadap perubahan. Yang ke-8, komitmen pada standar etika dan governance. Dengan mengadopsi strategi ini, sektor swasta dapat memainkan peran yang krusial dalam mendukung transformasi menuju model ekonomi global yang lebih terbuka dan berkelanjutan. Jadi, kesimpulannya adalah transformasi ke model ekonomi global yang lebih terbuka adalah langkah penting untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi suatu negara di era globalisasi ini. Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, peluang yang terbuka sangat besar dan dapat menghasilkan manfaat jangka panjang yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penting bagi pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan strategi yang tepat untuk meraih manfaat maksimal dari transformasi ini. Dengan demikian, negara dapat mengoptimalkan posisinya dalam pasar global dan memperkuat fondasi ekonominya untuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Itulah materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.